Beyond Time, bab 958-960. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Memanipulasi waktu dan menembus masa lalu adalah kemampuan yang dapat dikuasai oleh para kultivator, tetapi mereka jelas tidak dapat mencapai kemahiran dan kendali seperti itu. Hal ini karena memang itulah wewenang Sang Dewa. Inilah makna dari menjadi Maha Tahu. Di mata Sang Dewa, segala sesuatu tercatat pada tubuh semua makhluk hidup. Segala sesuatu di masa lalu tumpang tindih dengan masa kini dan sangat jelas. Pada saat itu, sungai waktu bergejolak dan menyelimuti dunia manusia. Jasad-jasad masa lalu Zhao Yud yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mendekatinya. Namun, ruler adalah tingkatan kedua setelah kuasa immortal dalam sistem kultivasi. Terlebih lagi, Zhao Yud, yang telah bersembunyi di antara umat manusia selama bertahun-tahun, adalah ruler setengah langkah tingkat puncak. Dengan kultivasi seperti itu, dia memiliki kekuatan untuk melawan bahkan para dewa. Dihadapkan dengan otoritas ilahi yang tampaknya berakibat fatal ini, dia mengangkat tangan kanannya dan meraih langit. Dengan tangkapan layar ini, langit berbalik seolah-olah langit telah berubah. Langit digantikan oleh hamparan langit berbintang yang luas. Langit berbintang ini begitu luas sehingga meliputi segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat yang sama, langit itu seolah memisahkan daerah ini dari Wanggu, menjadikannya alam semesta yang menjadi miliknya, Zhao Yud. Di alam semesta ini, meskipun ada banyak sekali tubuhnya di masa lalu, jumlah bintang jauh lebih banyak. Saat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar, pikiran Zhao Yud bergelombang dan bintang-bintang itu hancur serentak. Hancurnya bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berdampak pada seluruh alam semesta, menyebabkannya runtuh. Saat runtuh, bangunan-bangunan itu berubah menjadi depresi yang membentuk gaya tarik yang sangat besar. Seolah-olah alam semesta telah menjadi lubang hitam yang sangat besar. Dalam sekejap, semua tubuh Zhao Yud di masa lalu dilahap oleh alam semesta yang runtuh di bawah bimbingan kekuatan pemangsa yang agung ini. Tidak satu pun yang tersisa. Menembus waktu dan mewujudkan masa lalu untuk menyerang balik tubuh utama tampaknya merupakan kemenangan yang pasti. Karena keduanya tidak bisa mati, hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya. Tekan, segel, dan kembali ke satu. Semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, tetapi kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap mata. Saat semua tubuhnya di masa lalu dilahap oleh keruntuhan alam semesta, Zhao Yud mencengkeram dengan ganas. Seketika itu juga, dunia kembali ke keadaan semula. Alam semesta yang menjadi miliknya menyusut dan akhirnya berubah menjadi butiran hitam yang mendarat di depan Zhao Yud. Tanpa ragu-ragu, dia menatap purple green dan menjentikkan manik-manik itu. Butiran manik-manik itu tiba-tiba melayang ke udara. Dia langsung menghilang dan muncul kembali di langit. Menekan. Zhao Yud berbicara dengan kaku. Sesaat kemudian, manik hitam yang terbang ke langit tiba-tiba meledak dan menutupi langit, mengubah langit lagi. Namun, kali ini, langit berubah menjadi galaksi. Hal itu menekan tanah dan sungai waktu yang ditarik keluar oleh ungu hijau. Menggunakan galaksi untuk menekan sungai waktu. Ketika putra mahkota ungu hijau melihat pemandangan ini, dia terkekeh. Menarik, kau bisa menekan waktumu, tapi bagaimana dengan waktuku? Saat putra mahkota ungu hijau berbicara, dia mengetuk dahinya. Begitu jari itu menyentuh tanah, ruang hampa di sekitar putra mahkota ungu hijau langsung berubah bentuk. Masa lalunya pun muncul di segala arah. Namun, semuanya buram dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Yang bisa dirasakan hanyalah kebencian dan kegilaan yang tak berujung. Diliputi rasa tidak rela, mereka berubah menjadi gelombang raungan mengerikan yang meletus dari puncak dunia. Adapun dirinya sendiri, ekspresinya masih lembut. Pada saat itu, dia mengangkat jarinya dan dengan santai meraih sekeliling yang kabur dan ilusi tersebut. Dia telah memotong sebagian waktunya dari kehidupan sebelumnya dan mewujudkannya di dunia utama, menekannya ke dalam sungai waktu. Sungai waktu yang luas bergejolak hebat pada saat ini, dan gelombang besar menjulang ke langit. Di sungai itu, sebuah jari giok putih raksasa menerobos permukaan air dengan kekuatan penghancur,
menyapu kekuatan kehidupan sebelumnya dan mengguncang dao langit dan bumi saat ia mengalir keluar dari sungai waktu. Dari kejauhan, bangunan itu tampak seperti pilar yang menopang dunia. Aura puncaknya mengguncang dunia. Kemudian, benda itu bertabrakan dengan galaksi yang jatuh dari langit. Galaksi itu bergetar dan bersinar sangat terang. Pada akhirnya, ia runtuh, menampakkan Zhao Yud yang suram di baliknya. Jari giok putih yang dahsyat itu tidak berhenti sama sekali dan langsung menuju ke Zhao Yud. Waktu itu hampir tiba. Di langit, Zhao Yud menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya. Kemudian dia merentangkan ibu jari dan jari telunjuknya di depan dadanya. Benda itu membentuk-bentuk belah ketupat dan menekan jari giok putih tersebut. Seketika itu juga, galaksi meletus darinya dan kekuatan Dao Agung mengalir seperti sungai, bergejolak menuju jari giok putih itu. Dao Agung ini mengandung kekuatan ruang. Inilah Dao Zhao Yud dan alasan utama mengapa dia bisa bersembunyi di antara umat manusia hingga saat ini. Pada saat itu, ketika kekuatan Dao Agung menyapu keluar, jari giok putih putra mahkota ungu hijau tiba-tiba bergetar. Sebenarnya, itu berubah menjadi lukisan di udara. Lukisan ini tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Napas Zhao Yud terengah-engah. Dia membuat segel tangan dengan kedua tangannya dan menekannya lagi. Seketika itu juga, jari giok putih yang telah menjadi lukisan itu terlipat di bawah kekuatan Dao Agung, membentuk garis putih. Mata Zhao Yud memerah saat dia menekan tombol itu untuk ketiga kalinya. Garis putih ini berubah menjadi titik putih. Zhao Yud hendak melantunkan mantra untuk keempat kalinya ketika aura dahsyat memancar dari titik putih itu, disertai dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Titik ini langsung meledak. Dari dalam, jari giok putih itu menembus ruang dan mendarat di depan Zhao Yud. Suara gemuruh menyebar ke seluruh dunia. Zhao Yud memuntahkan seteguk darah dan mundur tiba-tiba. Ekspresinya sangat serius. Saat mundur, tubuhnya terus-menerus dipenuhi luka dan darah berceceran di mana-mana. Jari abadi ibu kota Giok, Anda adalah pangeran mahkota ungu hijau dari masa itu. Tapi sekarang, kau bukan manusia, bukan kultivator, bukan dewa, bukan hidup, bukan mati, bukan pula ada. Pupil mata Zhao Yud menyempit. Yang lebih terkejut lagi adalah para kultivator lainnya. Semua orang tahu betapa misteriusnya preceptor negara itu, tetapi kekuatan tempurnya telah melampaui imajinasi mereka. Sekarang, identitasnya terungkap. Ketika nama Putra Mahkota Ungu Hijau diucapkan, itu seperti guntur yang menggelegar di langit. Tidak semua orang mengetahui identitas ketua negara bagian, sehingga sebagian besar pejabat merasakan jantung mereka berdebar pada saat ini. Ekspresi Su Qing dingin. Dia melihat pemandangan yang diinginkannya dan menguatkan penilaiannya. Hanya permaisuri yang tidak melirik ungu hijau. Api ilahi di tubuhnya telah mencapai saat terakhir dan otoritas ilahi yang sangat besar sedang meletus. Kaisar Agung pemegang pedang juga tidak menunjukkan reaksi apapun. Melihat ini, Zhao Yud, yang sedang berada di udara, berbalik dan hendak pergi. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk memadamkan api ilahi hari ini. Namun, Putra Mahkota Ungu Hijau jelas tidak ingin penguasa ini pergi begitu saja. Pertama, itu adalah alam semesta, kemudian Dao Agung. Tujuan saya menceritakan begitu banyak hal kepada Anda adalah untuk melihat takdir Anda. Sekarang, aku mengerti. Putra Mahkota Ungu Hijau berbicara pelan. Ia mengangkat tangan kanannya dan meraih langit. Seketika, darah yang menetes dari tubuh Zhao Yud berkumpul dan akhirnya melayang di telapak tangan Putra Mahkota Ungu Hijau. Dengan sekali tekanan telapak tangannya, darah itu berubah menjadi benang merah. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang dan perubahan ekspresi Zhao Yud yang drastis, dia mengikat benang itu ke rambutnya. Mereka bergabung menjadi satu. Setelah itu, dia menarik napas. Pada saat itu, pemandangan yang aneh dan sulit dipercaya muncul di hadapan semua orang. Di udara, tubuh Zhao Yud bergetar hebat dan dia mengeluarkan ratapan yang menyayat hati. Tubuhnya melemah dengan cepat, seolah-olah suatu keberadaan yang berharga telah lenyap dari tubuhnya. Ia diserap oleh Purple Green yang telah melihat takdirnya. Pada saat kritis ini, Zhao Yud menekan dahinya. Tubuhnya seketika berubah menjadi lukisan, lalu menjadi garis, dan kemudian menjadi titik. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Sebagian dari takdirnya telah tersedot pergi.
Dewa Matahari tiba-tiba berbicara. Tidak banyak orang yang bisa melihat misteri di balik adegan ini. Hanya seseorang yang berada pada tahap kesempurnaan atau lebih tinggi yang bisa melihat kebenarannya. Menghubungkan takdir dan menyerapnya. Teknik ilahi seperti itu sama dengan seni menelan wanggu milik ayah. Ekspresi Dewa Matahari tampak muram saat mereka menatap ungu hijau. Kurasa ini adalah cara bagimu untuk memulihkan kultivasi dari kehidupanmu sebelumnya. Purple Green tersenyum lembut tanpa menjawab. Sebaliknya, dia berjalan menuju langit. Dia tentu saja tidak akan melepaskan sosok yang membawa kekuatan seperti Zhao Yud. Dengan satu langkah, dia mengejar jejak Zhao Yud dan menghilang di cakrawala. Dunia manusia terdiam. Para dewa yang datang untuk menghalangi ritual tersebut, terlepas dari apakah itu dewa api, dewa malam, atau dewa keluarga kerajaan takdir utara, semuanya mundur dalam diam. Karena mereka tidak bisa menghentikan ritual tersebut, tidak ada gunanya lagi untuk tinggal di sana. 90% dari api ilahi di planet penguasa kuno telah berubah menjadi keemasan. Adapun para kaisar manusia terdahulu di 5 pusaran di sekitarnya, aura dewa di tubuh mereka semakin intens seiring dengan menguatnya otoritas ilahi mereka. Aura keilahian permaisuri bahkan lebih pekat. Ritual itu akan selesai hanya dalam 15 menit lagi. Namun, pada saat itu, suara dentuman keras terdengar dari langit. Itu adalah suara angin yang berhembus melalui langit Wanggu. Angin kencang membawa masuk modal manusia. Seseorang menebas ke arah Wanggu dari tanah suci Nether mistik. Tebasan ini melintasi langit berbintang, dan tampak mampu memotong zaman kuno dan mengakhiri masa kini. Ia membawa momentum tak terbatas dan kekuatan untuk menghancurkan dunia, lalu mendarat di Wanggu. Benda itu muncul di puncak langit di atas istana manusia. Retakan itu membentuk sebuah lubang raksasa yang panjangnya 500.000 kilometer. Lubang itu tak berujung dan berubah menjadi bayangan pedang, seperti pedang surgawi yang sesungguhnya. Saat muncul, warna langit berubah dan angin bertiup kencang. Perasaan sesak menyelimuti dunia. Dibandingkan dengan para dewa Wanggu dan ras-ras Wanggu, pihak yang paling tidak menginginkan permaisuri menjadi dewa dan lepas dari kendali mereka tentu saja adalah tanah suci Nether mistik. Oleh karena itu, kekuatan seorang kaisar agung telah digunakan. Tebasan pedang seorang kaisar agung. Desahan pilu terdengar di dunia manusia. Sosok kurus kering di istana pemegang pedang itu membuka matanya. Satu tebasan pedangnya itu akan digunakan melawan para dewa atau tanah suci. Pada akhirnya kamu tetap mengambil langkah. Sosok di istana pemegang pedang itu bergumam dengan suara serak. Suaranya mengandung perubahan waktu dan kerumitan yang tak berujung. Setelah itu, dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pedang kaisar di tubuh Su King bergetar hebat. Cahaya pedang yang tak berujung berkelap-kelip dengan mengejutkan dari tubuhnya. Di ruang rahasia di bawah istana pemegang pedang di ibu kota manusia. Kaisar Agung pemegang pedang, yang selama ini tinggal sendirian di dunia manusia dan melindungi umat manusia, menghela napas. Saat desahannya menggema di seluruh dunia, sesosok jiwa yang kabur keluar dari tubuhnya yang layu. Sosok itu adalah seorang pria paruh baya. Ia tidak tinggi atau kekar, tetapi ia memancarkan tekad yang tak tergoyahkan seolah-olah ia mampu memikul beban seluruh dunia, menyebabkan orang-orang merasa hormat kepadanya. Dia melangkah dan tiba di luar istana pemegang pedang, di dunia lain, di planet penguasa kuno, dan di depan Su King. Pada saat itu, warna langit berubah. Pada saat itu, umat manusia sedang gempar. Untuk pertama kalinya, ekspresi permaisuri berubah-ubah. Semua dewa di sini saling melirik. Pada saat ini, langit dan bumi seolah menjadi latar belakang. Hanya suara dan niat pedangnya yang menjadi satu-satunya kehadiran. Teman kecilku, izinkan aku meminjam tubuhmu dan pedangmu. Pikiran Su King bergemuruh. Pada saat ini, pedang kaisar di tubuhnya memancarkan dengungan pedang yang melambung hingga ke 9 langit. Detik berikutnya, tubuhnya bergetar dan rasa hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa kehendak yang seluas langit berbintang itu telah menyatu ke dalam tubuhnya. Kehendak itu tidak mendominasi dan tidak membahayakannya. Namun, hal itu sempat menguasai tubuhnya untuk sementara waktu. Dia tidak melawan dan membiarkan keinginan itu memenuhi seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, di bawah tatapan semua orang di sini dan semua dewa, Su King mengangkat kepalanya. Di matanya terpancar perubahan zaman. Ada juga aura tak berujung yang memancar dari tubuhnya,
mengaduk angin dan awan, mengguncang dunia, menyebabkan langit miring dan gunung serta sungai bergetar. Semua roh kepahlawanan manusia bersujud dan semua leluhur berlutut. Keberuntungan umat manusia meluap dan berkumpul di sekitar tubuh Suking, membentuk banyak naga keberuntungan. Pada akhirnya, mereka membuatkan patung setinggi 10.000 kaki untuknya. Tubuh ini memiliki gunung sebagai tulangnya, sungai sebagai darahnya, bumi sebagai kulitnya, hutan lebat sebagai rambutnya, dan langit sebagai perisainya. Takdir membentuk tubuh seorang kaisar agung tertinggi, dengan semua makhluk hidup membantu jiwanya. Dengan demikian, wajah Kaisar Agung kembali ke dunia fana. Wajahnya tegas dan penuh makna, seperti patung perunggu yang dipahat oleh waktu. Matanya cerah dan tajam, menyerupai bintang-bintang paling terang di langit malam, bersinar dengan cahaya tak berujung. Saat dia berdiri di sana, langit kehilangan warnanya dan para dewa tampak kehilangan kecemerlangannya. Dia adalah satu-satunya kuasa immortal di Wanggu saat ini. Dia adalah satu-satunya kaisar agung yang tersisa di Wanggu setelah mistik Nether pergi. Dia adalah pemegang pedang yang telah melindungi umat manusia selama puluhan ribu tahun dan membunuh dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun hanya tinggal hembusan napas terakhirnya, dia masih ingin membawa perdamaian bagi umat manusia. Dia tak diragukan lagi adalah kaisar agung umat manusia. Aura bermartabat itu mengejutkan dunia. Kaisar Agung pemegang pedang telah turun ke dunia. Kaisar Agung, permaisuri menundukkan kepala dan berbicara dengan rasa hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi ada sedikit kesedihan dalam ekspresinya yang tidak dapat disembunyikannya. Ini karena dia tahu bahwa saat Kaisar Agung muncul juga akan menjadi saat kematiannya. Napas terakhir ini bukan hanya untuk melindungi daunnya, tetapi juga untuk memperjuangkan kehidupan umat manusia. Pada saat itu, semua pejabat di sekitarnya bernapas terengah-engah, hati mereka berdebar kencang. Mereka semua berlutut serempak, apapun yang pernah mereka pikirkan dalam hati mereka, pada saat ini, rasa hormat mereka kepada Kaisar Agung adalah bulat. Seluruh rakyat jelata di kota kekaisaran bersujud. Suara Kaisar Agung bergema di seluruh kota kekaisaran dengan kesalehan yang luar biasa. Ketika ketiga dewa bulan api melihat ini, mereka pun menundukkan kepala. Ketiga dewa dari ras mayat asal dunia bawah, keluarga kerajaan takdir utara, dan ras tanah merah Empyrean mundur, tidak berani bertindak gegabah. Meskipun mereka adalah para dewa, mereka semua telah mendengar tentang kekuatan Kaisar Agung yang memegang pedang itu. Selama berabad-abad, mereka juga telah menyaksikan pembunuh dewa ini. Di tengah pemujaan seluruh dunia, Kaisar Agung pemegang pedang mengarahkan pandangannya ke seluruh umat manusia dan dunia manusia yang telah dilindunginya selama puluhan ribu tahun. Akhirnya, dia mengangkat tangan kanannya. Dia meraih kehampaan dan pedang kaisar di tubuhnya segera melesat keluar dengan dengungan pedang yang mengguncang bumi. Pedang itu muncul di dunia dan mendarat di tangan Kaisar Agung pemegang pedang. Energi pedang menerobos langit dan cahaya pedang mengguncang dunia. Dengungan pedang itu dipenuhi dengan kerinduan, kesedihan, dan keengganan. Sahabat lama, mari kita melakukan perjalanan terakhir bersama. Kaisar Agung pemegang pedang tersenyum dan melangkah ke langit. Langit bergemuruh dan kehampaan hancur, tetapi tidak ada kilat yang muncul. Seolah-olah petir pun tak berani menyambar pada saat ini. Kaisar Agung berjalan selangkah demi selangkah menuju bayangan pedang sepanjang 500.000 kilometer yang jatuh dari langit. Langkah kakinya mantap dan penuh kekuatan. Setiap langkah yang diambilnya mengguncang dunia. Sosok yang perkasa dan langkah kakinya yang mantap itu menyebabkan semua manusia merasakan kelegaan dan kekaguman yang luar biasa di dalam hati mereka. Dengan kehadiran Kaisar Agung, umat manusia akan aman. Punggungnya tampak seperti langit dan sosoknya bagaikan cahaya, menembus langit malam yang gelap setelah matahari terbenam, memungkinkan umat manusia untuk memiliki cahaya di malam hari. Pada saat ini, hati yang tak terhitung jumlahnya bergejolak. Mereka tumbuh besar mendengarkan kisah Kaisar Agung pemegang pedang dan mengikuti bimbingannya. Kaisar Agung pemegang pedang adalah seorang tokoh besar abadi dan legenda abadi di hati mereka. Oleh karena itu, di bawah tatapan semua makhluk hidup dan konvergensi dunia, sosok Kaisar Agung pemegang pedang berjalan ke puncak langit dan tiba di depan pedang penghancur surgawi yang turun dari langit, yang melambangkan hukuman bagi tanah suci. Sambil berdiri di sana, dia mengangkat pedang di tangannya. Satu serangan, membelah langit. Aura pedang membubung tinggi,
langit terbelah, dan cahaya pedang menyambar. Kecemerlangan abadi. Ketika bayangan pedang muncul, para dewa gemetar, dan pedang surgawi pun bergetar. Pedang surgawi dan pedang kaisar menghancurkan waktu tanpa batas di puncak Wanggu, menghancurkan semua hukum dan melampaui kemampuan alam semesta. Seolah-olah takdir yang berbeda bertabrakan dan saling terkait. Mereka membentuk sabuk cahaya yang gemerlap. Itu tampak seperti pelangi raksasa yang melintasi langit di seluruh wilayah utama Wanggu dengan kekuatan yang tak terbendung, mengabaikan semua rintangan. Cahaya ini menghubungkan Wanggu. Dalam sekejap, langit tampak seperti siang hari. Cahaya itu bersinar terang bahkan di luar Wanggu. Cahaya itu menerangi langit berbintang di sekitarnya. Bahkan wajah yang terfragmentasi pun diselimuti cahaya pada saat itu. Dari kejauhan, tampak seperti naga raksasa yang berputar-putar di langit, memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Dao surgawi bergetar dan semua ras di Wanggu dapat melihat perubahan di langit ketika mereka mengangkat kepala. Akhirnya, pedang kaisar dan pedang surgawi hancur secara bersamaan. Ia membentuk nebula raksasa yang terus meredup dan terbentuk, menarik pusaran yang tak terhitung jumlahnya, seperti lukisan megah yang menggantikan seluruh langit Wanggu. Masalah itu tidak hilang dalam waktu lama. Gempa susulan tersebut berubah menjadi kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah dengan langit umat manusia sebagai pusatnya. Hujan deras mengguyur banyak wilayah besar. Adegan ini membuat semua orang di sumber daya manusia berseru kaget. Puncak platform ilahi. Para dewa bergumam. Di langit, sosok Kaisar Agung berdiri di sana dan memandang langit nebula tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, sebuah suara kuno terdengar dari tanah suci dan bergema di langit. Pemegang pedang, apakah kau bertekad untuk melakukan ini? Kaisar Agung berbicara dengan tenang. Sejak kalian pergi, ini memang sudah ditakdirkan untuk terjadi. Aku diam mengenai masalah kemenangan timur, aku diam selama kebangkitan dan penindasan awan cermin, dan aku tetap diam ketika dunia Dao binasa. Tapi aku tidak akan diam selamanya. Aku mengizinkan permaisuri menjadi dewa. Kali ini, tanah suci itu menjadi sunyi. Lama kemudian, sebuah desahan terdengar dan menghilang. Langit tampak tenang, dunia manusia hidup dalam kedamaian. Angin yang bertiup beberapa saat lalu telah lenyap seketika itu juga. Seolah-olah ia tak pernah muncul. Hanya pusaran gemerlap yang terbentuk oleh nebula di langit yang tersisa, berputar tanpa suara dan terus-menerus menggantikan langit. Jejak-jejak itu akan terus ada untuk jangka waktu tertentu dan menjadi bekas-bekas dari pertempuran yang mengguncang dunia tersebut. Tanah suci telah pergi. Ketiga dewa dari ras mayat asal dunia bawah, keluarga kerajaan takdir utara, dan tanah merah Empirean di luar planet penguasa kuno juga tahu bahwa masalah permaisuri menjadi dewa tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mundur sambil memandang sosok Kaisar Agung di langit dengan rasa takut dan kebingungan. Mereka juga memiliki pemikiran lain, tetapi apakah pemikiran-pemikiran ini dapat menjadi kenyataan bergantung pada apakah mereka mendapatkan kesempatan tersebut. Adapun matahari, bulan, dan bintang, mereka telah menyelesaikan bagian kesepakatan mereka. Pada saat ini, ketika mereka menatap langit dan Kaisar Agung manusia, ekspresi mereka mengungkapkan sedikit rasa nostalgia dan gejolak yang jarang terlihat. Apa yang mereka rindukan mungkin bukanlah Kaisar Agung sebelum mereka, dan apa yang menyebabkan kekacauan mereka mungkin bukanlah Wanggu saat ini. Mungkin itu adalah Kaisar Utara atau alam abadi utara. Mereka mengingat orang itu. Suasana di sekitarnya sunyi. Entah itu permaisuri, para dewa, para menteri, rakyat jelata di kota kekaisaran, atau indera ilahi yang tersembunyi di kehampaan. Pada saat ini, mereka semua menatap sosok di udara yang telah melancarkan serangan terakhir, membuat semua orang terkejut. Dalam diam, di bawah tatapan semua orang, Kaisar Agung perlahan berbalik. Mata tuanya menatap umat manusia dan dunia manusia. Dia menghela napas pelan. Tubuh yang terbentuk oleh takdir itu perlahan menghilang hingga menjadi kabur. Hanya garis luarnya yang tersisa, memperlihatkan tubuh Suking di dalamnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tubuh ini jatuh ke tanah dan akhirnya tergeletak di atas genderang perang manusia. Selama proses tersebut, sesosok jiwa yang kabur keluar dari tubuh Suking dan melayang di udara. Itulah jiwa dari Kaisar Agung. Itu menghilang secara permanen.
Dia telah menjaga dunia manusia selama puluhan ribu tahun dan bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, membunuh banyak dewa. Hari ini, dia lelah. Rasa lelah dari jiwanya menyebar pada saat ini. Kekuatan hidupnya sebenarnya telah punah bertahun-tahun yang lalu, hanya menyisakan klonnya yang mencapai hari ini. Rasa lelahnya telah muncul sejak puluhan ribu tahun yang lalu dan telah menumpuk hingga sekarang. Dia bisa saja memiliki umur yang tak terbatas, dia bisa saja memiliki kemuliaan tertinggi, dan dia tidak akan merasa begitu lelah. Dia hanya perlu memilih dirinya sendiri di titik persimpangan di masa lalu antara dirinya dan ras tersebut. Namun, dia memilih perlombaan itu. Terkadang, pilihan di saat kritis dalam hidup akan menjadi jalan tanpa kembali. Tidak peduli apa yang benar atau salah, tidak ada jalan untuk berbalik. Apakah dia menyesalinya? Kaisar Agung tersenyum. Sudah sangat lama sejak terakhir kali beliau tersenyum. Tidak ada penyesalan. Kaisar Agung bergumam dalam hati. Dia telah menjelajahi pegunungan dan sungai-sungai dunia manusia selama puluhan ribu tahun, menginjakkan kaki di dunia dan menimbulkan gelombang di zaman kuno dan modern. Dalam kehidupan ini, dia menggunakan pedangnya untuk membunuh para dewa dan melindungi bangsanya. Kehidupan seperti itu tentu jauh lebih baik daripada bersembunyi di balik surga dan berjuang di ambang kematian. Dengan pemikiran itu, tatapan Kaisar Agung menyapu seluruh dunia manusia, memandang ibu kota kekaisaran, wilayah-wilayah besar, gunung-gunung dan sungai-sungai. Pada akhirnya, dia hanya memandang dua orang. Salah satunya adalah Su King. Orang yang telah ia pilih untuk membawa pedang itu akan membawa pedangnya dan terus berjalan. Dia tidak akan membatasi jalan pihak lain. Bagaimana dia berjalan adalah kebebasannya. Adapun pedang, apa yang ditebasnya dan bagaimana cara menebasnya juga merupakan kebebasannya. Karma yang menimpa anak ini terlalu besar, masa lalu dan masa depannya mungkin akan lebih melelahkan daripada masa lalu dan masa depanku. Orang kedua adalah Permaisuri, wanita yang menangis di bawah kekuatan dahsyat perang mistik, dan yang telah memberikan seluruh bakatnya untuk umat manusia, membangkitkan riak di hatinya saat itu. Dia teringat pada putrinya yang telah dimangsa oleh seorang dewa. Oleh karena itu, dia menyelamatkan Permaisuri. Tidak semua kaisar manusia itu baik, tapi setidaknya saat ini, sebelum aku pergi, dia baik. Melihat Permaisuri yang tubuhnya berkobar hebat dengan api ilahi, mata Kaisar Agung dipenuhi dengan antisipasi. Dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang akan diperoleh seorang kultivator yang telah melangkah setengah tingkat menuju puncak alam penguasa dan mengkultivasi jalan dewa dengan dukungan keberuntungan seluruh ras. Apakah ini puncak dari tahap kesempurnaan, atau akankah dia mencapai tingkat ilahi dalam satu langkah? Adapun ajaran leluhur dari Tanah Suci yang mengatakan bahwa manusia tidak bisa menjadi dewa, dia mematuhinya. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, dia tidak memilih untuk menjadi dewa. Namun, apa yang seharusnya dilakukan oleh panitia lomba setelah dia pergi? Setelah dia pergi, siapa yang akan terus melindungi umat manusia? Di antara ajaran leluhur dan orang-orang yang hidup dari bangsanya, Kaisar Agung tidak ingin memikirkannya. Ia hanya ingin menghabiskan saat-saat terakhirnya dengan sekali lagi menatap dunia manusia yang telah ia lindungi. Pada saat yang sama, dia sedang memancing. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, ketika jiwanya kabur dan ekspresi Permaisuri berubah drastis, saat Su King perlahan membuka matanya. Di belakang Kaisar Agung, sesosok muncul dari kehampaan seperti kilat dan menamparkan jiwa Kaisar Agung dengan ganas. Sang pemegang pedang, 1:11 mengantarmu dalam perjalanan terakhirmu. Sosok yang muncul tak lain adalah Jade Flowing Dash. Dia tidak pergi tetapi tetap bersembunyi, mencari kesempatan. Sekarang setelah akhirnya dia menemukannya, kata-katanya berubah dari menyaksikan perjalanan terakhir menjadi mengutus. Namun, tepat ketika ekspresi semua orang berubah drastis dan Jade Flowing, telapak tangan Das akan segera mendarat. Kaisar Agung mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke belakang. Dengan ayunan ini, kekuatan tak terbatas melonjak ke langit dari tubuhnya. Pusaran nebula yang berputar di langit tiba-tiba mempercepat putarannya, berubah dari tenang menjadi ganas dalam sekejap. Suara gemuruh itu sangat memekakkan telinga. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah pura-pura dan mereka semua menunggu ikan itu muncul. Badai dahsyat lainnya meletus pada saat ini,
membentuk kekuatan penghancur yang menyapu ke arah Jade Flowing Dust dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh Jade Flowing Dust bergetar dan dia memuntahkan seteguk besar darah emas tanpa terkendali. Pedang di dadanya memancarkan energi pedang tak berujung yang menyapu tubuh Jade Flowing Dust. Kemanapun ia lewat, daging dan darah akan dimusnahkan. Suara memilukan dari Jade Flowing Dust menyebar ke seluruh dunia. Kalian sebenarnya masih punya trik jitu. Kalian, jika kalian tidak menyerang sekarang, kapan lagi kalian akan melakukannya? Ekspresi Jade Flowing Dust berubah dan suaranya menyebabkan langit runtuh. Begitu suaranya terdengar, dia kembali menyerbu Kaisar Agung pemegang pedang. Hampir seketika setelah Jade Flowing Dust berbicara, angin kencang di langit kembali berhembus. Angin ini dingin dan kemanapun ia lewat, dunia akan berubah menjadi putih. Salju memenuhi udara dan semuanya tertutup salju. Entah itu awan, gunung, sungai, atau segala sesuatu, bahkan hukum dan peraturan pun membeku diterpa angin. Hal ini karena angin ini adalah angin yang sempurna, angin para dewa. Ini adalah otoritas ilahi yang berasal dari dewa kesempurnaan lain dari keluarga kerajaan takdir utara. Di tengah angin, seorang dewa berjalan mendekat. Sosok dewa ini tidak dapat dilihat dengan jelas, dan dia tampaknya tidak memiliki bentuk tetap. Dia menyatu dengan angin dan berubah menjadi telapak tangan yang dibentuk oleh angin, mencengkeram Kaisar Agung. Kaisar Agung diserang dari dua sisi oleh dewa debu mengalir giok dan dewa angin dingin. Kedua dewa yang menakutkan ini menyerang pada waktu yang bersamaan. Saat kehampaan hancur berkeping-keping, 7 hingga 8 dewa juga melesat menembus udara. Mereka telah bersembunyi di sekitarnya selama ini untuk momen ini. Yang mereka inginkan adalah cahaya intrinsik yang dipancarkan oleh kuasa immortal terakhir di Wanggu sebelum dia meninggal. Adegan ini disaksikan oleh umat manusia. Tubuh permaisuri bergetar. Dia ingin menyerang tetapi dia tidak bisa bergerak sekarang. Saat api ilahi hendak terbentuk, itu juga saat yang paling rentan baginya. Adapun yang lainnya, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mata Su King langsung memerah. Setelah bangun, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda terjadi pada tubuhnya. Begitu pula dengan jiwanya. Perasaan lengkap yang dia rasakan saat memukul drum sebelumnya muncul kembali dan bahkan lebih intens. Seolah-olah, terlepas dari apakah itu di luar atau di dalam, terlepas dari apakah itu terlihat atau tersembunyi, semua luka diperbaiki dengan teliti oleh Kaisar Agung. Sekarang, dia sudah sepenuhnya sempurna. Tidak hanya itu, jejak terakhir Kaisar Agung pada pedang Kaisar juga telah dihapus. Pedang itu diberikan kepadanya tanpa bahaya tersembunyi apapun. Selain itu, masih ada warisan yang tersisa dalam pikirannya. Bentuk pemegang pedang. Nama warisan ini adalah 3 kata ini. Inilah seni tertinggi dan paling berharga dari Kaisar Agung. Inilah warisannya. Itu juga gerakan yang sebelumnya menghantam langit. Kebaikan seperti itu begitu dalam sehingga Su King tidak mampu membalasnya. Namun, dia sama sekali tidak mampu membantu ketika melihat Kaisar menghadapi pengepungan seperti itu. Su King tiba-tiba berdiri. Meskipun dia tidak memiliki kualifikasi, dia tetap harus menunjukkan pedangnya. Namun, pada saat itu, sebuah suara tenang terdengar dari langit. Tenang, suara ini bergema di seluruh umat manusia. Sama seperti bagaimana suara itu telah melindungi umat manusia selama bertahun-tahun, suara itu juga mampu membuat umat manusia merasa tenang. Pada saat itu, kabar tersebut menyebar ke seluruh dunia dan menghibur permaisuri dan Su King. Pada saat yang sama, ekspresi Kaisar Agung pemegang pedang di langit tidak berubah sama sekali, seolah-olah menghadapi kekuatan gabungan dari begitu banyak dewa bukanlah hal yang sulit. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih debu giok yang mengalir deras. Dengan gerakan itu, seluruh tubuh Jade Flowing Dust bergetar hebat. Pedang ilusi di dadanya benar-benar mengeluarkan dengungan pedang yang mengejutkan sebelum melesat keluar. Ini adalah pertama kalinya dalam puluhan ribu tahun pedang ini ditarik keluar dari dada Jade Flowing Dust. Saat muncul, pedang itu bersinar dengan cahaya pedang yang gemilang dan memancarkan energi pedang yang dahsyat sebelum mendarat di tangan Kaisar Agung. Kaisar Agung meraihnya dan menebas tangan ilahi angin dingin yang mendekat dari belakang. Cahaya pedang muncul, mengejutkan dunia. Tangan ilahi itu hancur tanpa perlawanan. Tetesan darah ilahi yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke bawah, angin yang mampu membekukan segalanya pun hancur berkeping-keping.
Dewa dari keluarga kerajaan takdir utara itu tidak ragu untuk melarikan diri. Adapun gempa susulannya, menyebar ke segala arah, menyebabkan semua dewa tersembunyi yang keluar dari kehampaan memuntahkan darah ilahi dan mundur, sama sekali tidak berani mendekat. Kaisar Agung ternyata mendapat serangan lagi. Pedang ini telah ditinggalkan di dada Jade Flowing Das puluhan ribu tahun yang lalu. Hari ini, dia mengeluarkannya. Hal itu mengintimidasi lingkungan sekitarnya. Ketika para dewa mundur, hal yang sama terjadi pada Jade Flowing Das. Dia segera mundur, tetapi matanya menunjukkan kejernihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua reaksinya sebelumnya langsung lenyap. Suasananya menjadi sangat tenang. Utang budi karena tidak membunuhku saat itu telah terbayar. Dia datang ke sini untuk mengamati perjalanan terakhir dan juga untuk memberikan serangan terakhir. Setelah mengatakan itu, tanpa ada lagi halangan yang menghambat pemulihan luka-lukanya, ia berbalik dan melangkah maju. Jubah merahnya berkibar saat ia melangkah ke kehampaan, pergi dengan riang. Karma telah terputus. Pemegang pedang, selamat tinggal.